Baik, kita akan masuk teman-teman dan kita akan tutup dengan ini pasal ke-13 ya. Saya sambung dengan ini karena memang ini yang terakhir dalam kitab Taharah. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita nanti dengan kitab sholat. Ya. Yaitu anjuran sholat 2 rakaat setelah wudhu. Hadits nomor 226. Dan di situ ada angka 1 atau hadits pertama dalam pasal kita dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah." Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw nahar illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, katakan kepadaku atau ceritakan kepadaku tentang amalan yang paling diharapkan pahalanya yang kamu lakukan dalam Islam. Artinya kau harap itu khusus akan ada pahala yang besar kau dapatkan darinya. Karena aku mendengar suara kedua sandalmu di depanku di surga. Ya. Seakan-akan kau masih di sini tapi sudah ada sandalmu didengar di surga. Bilal menjawab, aku tidak melakukan amal yang paling bisa diharapkan pahalanya menurutku daripada amal sholat yang mana tidaklah aku benar-benar bersuci pada suatu waktu dari malam ataupun siang hari melainkan pasti aku sholat bersama dengan amal bersuci itu selama ditakdirkan bagiku untuk bisa sholat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian ya, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, keutamaan sahabat Nabi yang mulia Bilal radhiyallahu anhu, di mana beliau didengarkan terompa sendalnya di surga oleh Nabi SAW sementara dia masih di dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Bilal, beritahukan kepadaku amal apa yang kau kerjakan yang paling kau harapkan pahala di sisi Allah. Bisa juga bermakna tidak semua orang kerjakan. Maka dia pun berkata, ya, aku tidak pernah ya Rasulullah bersuci atau berwudu, ini masuk dalam bab wudu, baik di malam hari atau siang hari, kecuali itu aku selalu ikutkan, kecuali aku selalu ikutkan dengan sholat 2 rakaat. Ya, aku selalu ikutkan dengan sholat. Ya, setelah wudu itu, selama Allah masih memudahkan aku untuk sholat. Jadi ini hadits memberikan pertama keutamaan Bilal radhiyallahu anhu. Ya, bagaimana tadinya seorang budak hamba sahaya di Mekah tidak punya nilai, tapi setelah Islam, nah di Mekah tidak ada nilainya budak, diperjualbelikan, dihukum, disiksa, dibunuh, terserah dia. Terserah majikannya. Tapi setelah Islam Allah muliakan dia. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, Bilal adalah tuan kami. Yang dibebaskan oleh tuan kami Abu Bakar. Karena yang bebaskan Bilal adalah Abu Bakar. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang kedua teman-teman tentang adanya perintah untuk mengerjakan sholat 2 rakaat yang dikenal dengan sunnah wudu. Itu dikerjakan oleh Bilal radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW di sini ya, mengiyakan atau tidak melarang tentang sholat tersebut. Ya. Bahkan bertanya dan akhirnya menjadi sebuah hukum. Karena beliau menyetujuinya, dikenal dengan takrir atau takririyah ya. Jadi Nabi SAW kalau setuju sesuatu maka Nabi ya, menanyakan dan kemudian tidak melarangnya. Seperti itulah. Juga teman-teman sekalian, ada anjuran yang ketiga pelajarannya agar selalu berwudu baik di malam ataupun siang hari. Sebagaimana sudah kita jelaskan dari awal-awal bahasan kita. Tetapi yang perlu kita titik beratkan adalah sholat sunnah wudunya. Sholat sunnah wudu ini diniatkan dalam hati untuk mengerjakan karena habis bersuci wudu, kemudian sholat saja. 2 rakaat seperti sholat sunnah umumnya. Kemudian di dalam hadis selanjutnya 227 urutan nomor 2 dalam pasal kita ini dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yatawadda'u fayuhsinul wudu wa yusalli rak'atain." Yukbilu biqalbihi wa wajihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seseorang berwudu lalu dia membaguskan wudunya
lalu dia sholat 2 rakaat, dia menghadap dengan hati dan wajahnya pada 2 rakaat itu, maksudnya kepada Allah, melainkan wajib untuknya surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, gitu kan. Semua disebutkan dalam hadis ini. Mirip juga dengan hadis setelahnya ya, tetapi beda keutamaan. Tapi kita akan bahas dulu hadis nomor 227. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang anjuran sholat setelah wudu. Tapi dia lebih global, sifatnya adalah bisa sholat sunnah dan bisa juga sholat wajib. Jadi bisa saja Anda kalau selesai wudu, ya, Anda langsung sholat misalnya wajib. Yang penting kan Anda sholat di situ. Bisa masuk maknanya ini. Atau maknanya sebagaimana hadis yang pertama tadi, memang dia khususkan, sebagaimana Bilal khususkan radhiyallahu anhu, setiap habis wudu sholat 2 rakaat. Makanya dikenal dengan sholat sunnah wudu. Dan ini tentu pendapat yang lebih nyambung ya. Dalam arti kata memang maknanya lebih sejalan dengan lafaz hadis yang ada. Dan di sini sekali lagi Bilal sendiri dijamin masuk surga karena sudah terdengar terompa sandalnya gara-gara sholat ini, ya, sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ini tentu ada hubungannya antara wudu sama sholat tersebut ya. Itu syaratnya, wudu dan sholat 2 rakaat setelahnya. Hadis yang kedua menekankan lagi illa wajabat lahul jannah. Kecuali kalau dia wudu, dia sempurnakan lalu kemudian dia sholat 2 rakaat, kecuali pasti wajib baginya mendapatkan surga. Artinya tidak ada keraguan lagi. Tentu pernah saya jelaskan juga teman-teman, saya ingatkan kembali, apapun yang dijanjikan oleh Nabi SAW atau dalam syariat kita, yang berhubungan dengan keutamaan seperti ini, tentu tidak berdiri sendiri. Ada hubungannya dengan yang lainnya. Misal, tentu ini akan berlaku bagi orang yang menjaga sholat wajibnya, yang tidak membatalkan syahadatnya. Gitu kan? Karena percuma saja dia wudu kemudian dia sholat sunnah tapi dia nggak sholat wajib, misal contoh. Jadi harus dihubungkan juga dengan apa yang telah Allah SWT wajibkan kepada para hambanya. Sehingga kalau wajib dia kerjakan dan dia tambahkan dengan ini, maka wajibat lahul jannah, dia akan mendapatkan atau diwajibkan dia mendapatkan surga. Hadis selanjutnya 228 urutan 3 dalam pasal kita, hadis Hasan Sahih dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma shalla rak'atain la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi." Dalam kurung sebenarnya min dhanbi ya, tapi ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Sudah kita jelaskan tadi makna membaguskan ya. Kemudian sholat 2 rakaat, di mana dia tidak lalai di dalamnya, khusyuk, konsentrasi, sempurnakan sholatnya. Kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini juga sebenarnya sejalan maknanya ya. Orang akan masuk surga kalau dosanya diampuni kan gitu. Atau dosanya lebih sedikit daripada amal baik, amal baiknya lebih banyak. Maka tidak bentrok antara keutamaan yang hadis 227 dia mendapatkan surga dengan hadis ini diampuni dosanya yang telah lalu. Juga hadis nomor 229 urutan 4 dalam pasal kita ini dengan sanad sahih dari Humran mantan hamba sahih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu ra'a Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu' فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Bahwasanya orang ini melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maksudnya majikannya di sini karena dia seorang hamba saya pada saat itu, meminta air. Lalu dia menuangkan air bejana kepada kedua tangannya, maksudnya berwudu ya. Lalu dia membasuh keduanya 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung dan mengeluarkannya kembali. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Kedua tangannya sampai siku 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Kemudian dia berkata,
aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat tanpa berbicara kepada dirinya, maksudnya khusyuk. Ya. Di dalam sholat itu, maka dosanya yang lalu telah diampuni atau akan diampuni. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya, jadi hadis ini, teman-teman sekalian, mirip dengan hadis tadi sebelumnya. Ya. Tapi yang perlu kita titik beratkan adalah disebutkan lagi kembali tata cara wudu dan ada kalimat di sini untuk mendapatkan pengampunan dosa ternyata ada juga hubungannya dengan khusyuk dalam sholat. Nah, tadi saya bilang, jadi rentetan keutamaan seperti ini ada rentetan hubungan dengan yang lainnya. Jadi tidak mendapatkan keutamaan pengampunan dosa kalau dia wudu, dia sholat asal jadi saja, nggak ada tumaknina. Allah Akbar, buru-buru, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia misal melakukan ya, setelah wudu, kemudian dia dengan tenang baca 2 kalimat syahadat tadi dan doa kafaratul majlisnya, kemudian setelah itu mirip kafaratul majlis maksud saya. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat dengan penuh tumaknina kehusyuan, maka dijamin masuk surga, diampuni dosanya. Kan gitu. Dan hadis terakhir teman-teman sekalian di dalam pasal kita ini, dan kita tutup kitab Tahara dengan ini alhamdulillah, nomor 230. Urutan 5 dalam pasal kita dengan sanad hasan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tawadda fa ahsanal wudu thumma qama fa shalla rak'ataini aw arba'an, tanda kutip, yashukkus sahal yuhsinu fihinna dzikra wal khusyu' thumma astaghfarallah ghafaralah. Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, jadi selalu diulangi kalimat membaguskan, menyempurnakan, memperindah, memantapkan. Kemudian dia berdiri, lalu melakukan sholat 2 atau 4 rakaat. Di sini tanda kutip Sahal perawi hadis ragu, ya. Apakah yang disampaikan itu 2 atau 4? Tapi kalau kita lihat riwayat-riwayat tadi sebelumnya, ya, disebutkan sholat secara umum. Dan kemungkinan besar adalah 2 rakaat. Kemudian dia membaguskan zikir dan khusyuknya. Maksudnya bacaan-bacaan sholatnya dan konsentrasinya dalam rakaat-rakaat tersebut. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Jadi hadis ini mirip dengan bahasan kita atau hadis yang sebelumnya, tapi ada tambahan saja. Kalau di sini diikuti dengan memohon ampun. Kalau tadi kan tanpa memohon ampun pun akan dibersihkan dosanya, ya, asal dia syahadat dan dia sholat. Tapi di sini ditambah dengan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ini bahasan kita teman-teman sekalian, dan kita akan buka insya Allah pertanyaan sebentar lagi. Dan kita akan masuk, pertemuan akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala di kitab sholat. Di pasal pertamanya masalah anjuran untuk mengumandangkan azan dan keterangan tentang keutamaannya. Allahu a'lam.